Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh yang berbahagia kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat yang besar, yaitu berupa nikmat iman yang ada dalam dada dan relung hati kita, nikmat Islam yang senantiasa insyaallah kita pegang kokoh segenap hati dan jiwa raga, serta nikmat sehat walafiat yang mudah-mudahan Allah anugerahkan senantiasa kepada kita. Tak lupa salawat dan salam kita senantiasa memohonkan kepada Allah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para istri-istrinya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, para ahli sholat subuh berjamaah, pada kesempatan kajian tematik kita hari ini, izinkan saya menyampaikan tema kesabaran dalam menggapai kemenangan. Para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya semua urusannya baik. Walaysa dzaka li ahadin illa li mu'minin. Dan hal itu tidak didapati kecuali oleh orang mukmin. In asabathu syarra'u syakara. Apabila ia ditimpakan sesuatu yang menggembirakan atau yang membahagiakan, kemudian ia bersyukur, maka itu baik baginya. Fakana khairal lahu. Wa in asabatu dharra'u sabara. Dan apabila ditimpakan kepada mereka yaitu berupa keburukan atau berupa ujian, maka ia pun bersabar. Fakana khairal lahu. Maka itu adalah baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, bahwa Rasulullah menyampaikan dalam sabdanya tersebut bahwa ciri daripada mukmin adalah ada pada dua hal, yaitu tatkala keimanannya dibarengi dengan syukur dan juga sabar. Syukur separuh daripada iman, dan sabar pun separuh daripada iman. Para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, seorang ulama menyampaikan, Dzunun al-Misri rahimahullah berkata, sabar adalah menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan agama, bersikap tenang ketika menghadapi ujian yang berat, dan menampakkan kecukupan dikala kepakiran datang ke tengah medan kehidupan. Maka tentunya apa yang disebut dengan sabar ini sesuatu yang pokok. Lir ibarat dalam tubuh sabar itu seperti kepala. Maka jikalau seorang manusia sudah tidak memiliki kepala, maka apalah daya ia disebut menjadi mayat dan dia tidak memiliki kehidupan. Begitupun dengan sabar, ketika seorang mukmin dia memiliki kesabaran, dia memiliki syukur, maka itu bagian daripada kehidupan yang sempurna. Para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, kita lihat dalam sejarah peradaban, mulai dari sejak Nabi Adam sampai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para nabi yang diberi gelar ulul azmi adalah ketika para nabi tersebut
adalah nabi dan rasul yang memiliki kesabaran yang kokoh. Taruhlah kita lihat bagaimana sejarah Nabi Nuh alaihissalam yang sudah berdakwah ratusan tahun tetapi hanya memiliki kurang lebih 80 pengikut. Maka bagaimana kita melihat Nabi Nuh? Beliau berkata di dalam Al-Quran yang kita senantiasa baca, bagaimana ketika beliau menyampaikan, yaitu, ya Allah, sesungguhnya kami atau saya ini berdakwah siang dan malam, falam yazidhum du'ai illa firara, tetapi tidak bertambah dari seruanku itu kecuali firara. Bayangkan pengikutnya semuanya lari. Mending Bapak Ibu kalau pengikutnya nggak dengerin, ini malah lari, ya udah mah nggak dengerin, ya. Bayangkan ketika Nabi Nuh berdakwah berkata itu mulut telinga ditutup pakai jari dan muka ditutup pakai baju, bayangkan. Jadi memang udah gak mau denger. Dan ketika diseru mereka melakukan, yaitu karakter, udah mending lari aja. Nah ini Nabi Nuh alaihissalam Allah katakan sebagai seorang nabi yang luar biasa kesabarannya. Kenapa? Karena sudah berdakwah hampir ratusan tahun, pengikutnya kurang lebih hanya 80 pengikut. Inilah kunci daripada kesabaran. Begitupun Rasulul Azmi yang lain seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana beliau mendakwahkan tauhid, mendakwahkan bagaimana kepada seorang penguasa agar ia menyembah Allah semata, menjauhi penyembahan terhadap berhala. Bahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai rela dibakar hidup-hidup. Tetapi bayangkan anugerah Allah ketika Nabi Ibrahim dibakar, saat itu api pun berubah menjadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim diusir dari yaitu negerinya saat itu. Maka para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, sabar adalah kunci daripada setiap permasalahan yang ada. Maka tentunya kalau kita dapati dalam kehidupan, di kehidupan ini, taruhlah kita ini orang pinter, uang banyak, harta melimpah, relasi banyak, lalu kita mengatakan gampang, kalau ada masalah mah selesai. Kenapa? Ada solusinya. Maka kata seorang ahli, yang terpenting bukan bagaimana kita mencari solusi atau mendapatkan solusi. Yang terbaik bagi kita adalah memiliki sifat mental kokoh, sifat mental sabar, karena masalah itu akan terus datang. Masalah itu akan terus datang. Sedangkan kalau kita mengandalkan kepintaran kita, kita mengandalkan relasi kita, maka apalah daya. Sedangkan masalah akan terus datang bertubi-tubi. Kenapa? Yang terpenting kuncinya memiliki kesabaran, karena solusi hanya milik Allah. Allah berikan kepada kita solusi ketika permasalahan datang. Tetapi ketika ada masalah kita tidak mampu benar-benar mengelola diri kita untuk menahan, untuk bersabar terhadap masalah tersebut, makalah apalah daya. Ada seorang sahabat ketika dia melihat temannya itu gagah perkasa, kalau berjihad itu luar biasa, musuh dibabat habis, lalu bergumam, sungguh dia itu adalah ahli surga. Maka kata Nabi, bukan, dia ahli neraka. Lah sahabat ini bingung, ini orang jihad luar biasa, musuh dibabat habis, dan dia perjuangannya luar biasa. Lalu sahabat ini mengatakan dia ahli surga, tetapi Nabi mengatakan dia ahli neraka. Lalu dibuntutilah seseorang ini. Ketika dibuntuti, si sahabat ini ketika berperang, berjihad, ternyata bayangkan ketika itu dia berperang, berjibaku dengan musuh, maka saat itu dia terkena yaitu tusukan pedang atau tusukan pisau. Maka si orang ini ketika mendapati dirinya terluka, dia tidak sabar, kemudian dia bunuh diri. Artinya apa?
ketika terdapat luka dia nggak sabar dengan luka tersebut, lalu dia bunuh diri. Maka ketika sahabat Rasulullah melihat perilaku orang tersebut, maka dia mengatakan, benar perkataan Rasulullah, dia ahli neraka. Kenapa? Karena dia walaupun benar-benar menjadi kesatria, dia benar-benar tangguh dalam medan perjuangan, tetapi ternyata di akhir kehidupannya dia tidak sabar menerima cobaan, lalu dia bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Ya balasannya sebagaimana dalam hadis Nabi adalah dia akan disiksa sebagaimana dia melakukan bunuh diri di bumi saat itu. Maka para jamaah ikhwati iman rahimakumullah, sabar ini adalah bagian daripada pokok kehidupan. Seorang Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan sabar adalah menerima dengan lapang dada hal-hal yang menyakitkan dan menyusahkan serta menahan amarah atas perlakuan kasar. Barang siapa masih mengeluh bila diperlakukan buruk oleh orang lain, maka hal itu menunjukkan masih buruknya akhlak orang tersebut. Karena akhlak yang mulia sesungguhnya adalah menerima secara lapang dada semua bentuk perlakuan yang menyakitkan. Ketika Imam Ahmad bin Hambal, tetangganya manggil, ya Imam, kemari, saya perlu Anda. Udah nyampe pintu rumah orang tersebut, si orang tersebut mengatakan, Imam, saya nggak jadi, saya nggak butuh Anda. Balik lagi Imam Ahmad. Udah nyampe pintu rumahnya, karena ini tetangganya, ya Imam, kemari, saya perlu Anda. Balik lagi Imam Ahmad bin Hambal. Lalu saat itu udah nyampe pintu orang tersebut, bilang lagi, ya Imam, saya nggak perlu Anda. Lah balik lagi Imam Ahmad ke pintunya, udah nyampe pintu rumahnya, ya Imam, saya perlu Anda. Balik lagi. Lalu si pemuda mengatakan, wahai Imam, apakah Anda merasa risih dengan perbuatan saya? Imam Ahmad menyampaikan, wahai pemuda, sungguh saya ini senang, sungguh saya ini bergembira, senang menggembirakan hati tetangga. Lalu kenapa Anda tidak risih dengan saya? Urusan saya itu dengan Allah, bukan dengan Anda. Maka apapun perlakuan Anda terhadap saya, ya saya sabar, saya tersenyum. Kenapa? Karena membahagiakan, menggembirakan hati tetangga adalah tugas saya, dan itu perintah Allah. Si pemuda itu minta maaf dan tobat. Kenapa Imam Ahmad tidak marah? Ya karena menggembirakan baik kepada tetangga perintah Allah, bukan perintah tetangga. Makanya Nabi mengatakan, la takunu imma'atan, janganlah kamu menjadi orang yang, ya kalau tetangga saya baik ke saya baik, tapi kalau dia buruk saya akan balas keburukannya lebih parah. Nah kata Nabi, gak boleh seperti itu. Kenapa? Karena itu seseorang melakukan kebaikan itu didikte, itu ikut-ikutan. Orang yang ikut-ikutan itu tidak punya prinsip. Orang yang ikut-ikutan ke sana kemari tidak memiliki yang namanya jiwa yang kokoh, karena dia melakukan sesuatu berdasarkan faktor eksternal, makanya nggak kuat, ya kan? Sebagaimana pengikut Talut, ya, datang ke Nabi Bani Israel ini, ya, di Quran gambarkan, ya Nabi, ini Jalut udah benar-benar luar biasa gangguannya terhadap kami. Udahlah, utus sebagian dari kepada kami jadi pemimpin dan kita berperang. Ya ntar datang, ya, nanti saya mohon kepada Allah agar Allah memberikan sebuah kabar agar supaya diangkat seorang untuk menjadi panglima dan berperang melawan Jalut. Ternyata Allah menyampaikan yang menjadi panglima yang akan berperang adalah Talut. Bayangkan ketika disampaikan kepada Bani Israel, disampaikan Talut, Bani Israelnya bilang, wahai Nabi, Talut itu nggak punya apa-apa. Kenapa kau nggak angkat kami nih? Kami banyak harta, kami penguasa, gitu ya. Kan udah bilang, kalau Allah sudah menentukan kalian harus taat, gitu ya. Ternyata apa? Bayangkan, orang-orang Bani Israel ini menggunakan faktor eksternal. Dia punya harta, dia punya kekuasaan, itu kan faktor eksternal. Padahal Talut diangkat karena kegigihannya,
karena kekuatan jiwa raganya, karena kekuatan strategi perangnya. Oke, Talut gak punya harta, dia gak punya kekuasaan, tapi dia memiliki kapasitas, dia memiliki kesabaran untuk siap bertempur melawan Jalut, karena Jalut itu badannya gede. Maka bayangkan, benar Nabi menyampaikan nanti kalian akan diuji dengan sebuah sungai. Apabila kalian hanya mengambil seteguk air, maka itu menjadi bagian daripada pasukan Talut. Apabila engkau sekebeknya, kata orang Sunda mah, gujubar gitu, mandi gak jelas, maka itu bukan bagian daripada tentara Talut. Bener Pak, udah panas, moncerang gitu ya, pasir, padang pasir yang begitu panas, terik, pas itu ketemu air sungai. Yang ngerti, yang mau berjihad di jalan Allah, itu dia hanya mengambil air untuk minum saja. Adapun yang lain gujubar berenang di sono, kayak orang anak kecil itu kalau lihat apa namanya kolam renang langsung gubar gitu ya. Nah ternyata orang-orang yang melakukan hal tersebut, yang tadi dia menjadikan faktor eksternal itu menjadi bagian daripada dirinya, akhirnya dia lemes, tidak bisa ikut berperang. Diajak, ayo ikut perang, ogah saya lagi ini masih lemes, ya udah duluan aja. Bayangkan. Nah artinya dalam aspek kehidupan, kesabaran itu menjadi pokok. Maka sabar itu adalah bagian dari sesuatu yang pokok. Dia akan mampu menghadapi kemenangan dengan sebaik-baiknya. Bahkan ketika dia kalah pun dalam kehidupan, dia akan senantiasa evaluasi dan introspeksi diri. Maka para jamaah ikhwatul iman rahimakumullah, ada sebuah penelitian, seorang meneliti anak kecil, yang sebagian anak kecil dia diberikan sebuah tantangan. Nah, kalau kamu, saya berikan sebuah kue misalnya, tapi kamu harus menunggu sampai nanti sore. Anak ini sabar, kue di depan meja dia sabar aja. Yang satu ada kue, nah ini ada kue ya, tapi nunggu sampai sore. Yang satu lagi kelompok ini nggak sabar, main hantem aja makan. Ternyata ketika diteliti sampai dewasa, yang sabar nunggu kue sampai sore itu jauh lebih berhasil daripada yang nggak sabaran. Artinya seseorang ketika dia mampu menjadikan sabar, maka orang tersebut akan mampu menggapai impian. Karena bayangkan menuntut ilmu, menuntut ilmu itu butuh bertahun-tahun, waktu yang panjang, biaya yang mahal. Jadi memang kalau kita ngaji kitab Ta'lim al-Muta'allim, itu kan namanya belajar, selain waktu yang panjang, selain umur, selain juga memang kecerdasan, ada faktor apa Pak? Faktor biaya. Jadi kalau orang tua hari ini, ya Allah, sekolah tuh biayanya mahal. Dari dulu Pak, ya dari dulu para sahabat, ya mereka berpergian sampai menemuin sahabat lain untuk belajar. Bahkan para ulama itu membutuhkan dana yang tidak kecil emang. Jadi kalau sekarang kita mengatakan, wah biaya sekolah itu mahal, telat. Karena belajar itu membutuhkan kesiapan mental, kesiapan kecerdasan, kesiapan diri, plus juga biaya. Imam Al-Laits bin Sa'ad Pak, dari Mesir belajar ke Imam Malik. Bapaknya jual rumah dijual untuk apa? Membiayai anaknya belajar ke Imam Malik di Mekah, di Madinah. Bayangkan. Jadi hari ini ketika kita ingin menyekolahkan anak kita, ya butuh biaya. Maka sekuat tenaga bagaimana kita mensupport anak-anak kita, kita bersabar Pak. Ya Ustadz, hari ini sulit, mohon doa kepada Allah. Ya Allah, mudahkan urusan saya untuk membiayai pendidikan anak saya. Karena satu hal yang pokok Pak, ketika orang selalu dilatih, karena pendidikan itu untuk melatih, tarbiyah, maka dia akan memiliki pengetahuan.
Orang yang memiliki pengetahuan maka dia akan percaya diri. Orang yang percaya diri maka dia akan mudah menemukan kesuksesan dan kemenangan. Bayangkan seorang raja pun yang dia memiliki kekuasaan yang luas seperti ya raja ya atau khalifah atau raja Murad ya, dinasti Umayyah, dinasti Utsmani, punya anak Muhammad yang nanti digelarin Al-Fatih. Itu bayangkan dari kecil udah dididik, udah disekolahin kepada seorang alim ulama ya, yang alim ini luar biasa ilmunya luas. Itu dididik dari kecil, Pak. Biayanya kecil, gede, Pak. Biayanya besar, bayarnya besar. Para khalifah zaman dulu sampai ngundang misalkan kayak Imam Malik, Imam Syafi'i ya, karena ulama ini nggak mau datang ke istana, akhirnya anaknya suruh belajar langsung ke Imam Malik. Imam Malik diundang ke istana nggak mau. Ya di mana-mana ilmu yang disamperin, bukan ilmu yang nyamperin gitu kan. Khalifah bayangkan. Datanglah mereka belajar ke para ulama. Apakah nggak ada biayanya? Ada. Bayangkan, Pak. Bahkan seorang Imam Alaith bin Sa'ad itu orang kaya raya, Pak. Ulama besar kaya raya. Itu per tahun memberikan uang kepada Imam Malik 300 juta. Ngasih aja. Jadi ulama itu yang kaya senang memberikan hadiah kepada kepada ulama lainnya untuk digunakan membiayai pendidikan murid-muridnya. Jadi Imam Alaith bin Sa'ad itu, Pak, 300 juta per tahun ngasih. Saking kayanya Imam Alaith bin Sa'ad itu gak pernah bayar zakat, Pak. Masyhur di dalam sejarah Imam Alaith itu gak pernah bayar zakat. Karena sebelum waktu haul atau waktu nisab, hartanya udah habis disedekain gitu. Ya karena kalau wajib zakat itu udah nggak ada, ya hartanya udah dibagiin gitu ya. Ya berarti kan nggak wajib zakat. Karena kata keluarganya sebelum waktu nisabnya atau waktu haulnya, ya hartanya udah disedekain semua gitu. Inilah keutamaan para ulama kita. Mereka sabar, belajarnya sangat luar biasa. Jadi memang kunci kesabaran itu adalah kunci kemenangan. Makanya ada di zaman Rasulullah seorang wanita yang menangisi anaknya meninggal, dia nangis di samping kuburannya. Ya, lalu Rasulullah menyampaikan, sabar wahai ibu. Si ibu itu sebut, diam Anda gitu ya. Ya. Lalu Nabi mengatakan, Rasul itu langsung pulang ke rumah. Nah, ada seorang sahabat menyampaikan, wahai wanita, itu tuh Rasul. Lalu dia takut kan, masa Rasulullah dibantah kayak gitu. Lalu datang ke Rasulullah dan dia minta maaf, ya Rasulullah saya minta maaf tadi saya salah bicara gitu kan. Maka Rasulullah menyampaikan, inna sabra inda awwali sadmah, sesungguhnya sabar itu ya, disebut sabar itu adalah pada saat-saat awal terjadi musibah. Jadi bagaimana ketika musibah itu hadir, ya itu sabar. Tapi kalau udah lama-lama baru ngomong sabar, itu bukan sabar kata Rasulullah. Nah, para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, ketika sabar kata para ulama itu harus memiliki 4 atau 3 dimensi. Orang dikatakan sabar, yang pertama ketika dia sabar menjalankan perintah Allah. Pak, yang udah pernah haji ini ya, kira-kira kalau Bapak nggak sabar, hajinya makbul nggak? Ya, itu beratnya luar biasa. Saya mengikuti pelatihan jadi pembimbing haji, ceritanya aneh-aneh dah. Ya, bagaimana kesabarannya diuji. Pembimbing itu lihat jamaah pada paburincai gak jelas kemana karena saking padatnya. Yang jamaahnya nyari pembimbingnya gak ada gitu kan. Maka kalau jamaah itu nggak dilatih bingung. Hatta teman saya ketemu orang Jerman, karena nggak ada orang-orang luar negeri kan nggak ada pembimbing ya, dia hanya ikut kelompoknya, dia keluar dari kelompok bingung habis ini ngapain gitu, bingung. Itu orang Jerman Muslim ya, ini habis ibadah ini ngapain lagi, akhirnya sama teman saya diajak gitu, yuk ikut gitu ya. Nah itu bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah haji itu kan
dalam Al-Quran katanya wa atimul hajja wal umratu lillah, ya, atimmu, dan sempurnakan haji dan umrah itu karena Allah. Sedangkan kata dalam aspek Islam itu menggunakan kata apa? Al yauma akmaltu, kata kamil. Akmal dan kamil itu kan artinya sempurna juga, ya, tapi kok haji menggunakan tamam. Kalau akmal atau kamil itu kesempurnaan yang memang kesempurnaan yang utuh. Islam sempurna, udah sempurna benar, dan tidak ada lagi perintah, tidak ada lagi larangan, semua sudah lengkap. Tetapi wa atimul hajja, tamam itu kesempurnaan, yang kesempurnaan itu akan berlanjut gitu, karena ibadah haji itu kan banyak sekali perubahan, tiap tahun kan berubah, ya, tiap tahun itu kan berubah. Bagaimana sekarang Masjidil Haram, bagaimana sekarang di sekitarnya itu kan udah berubah. Maka kata tamam itu sesuatu yang sempurna, tapi kesempurnaan itu ada fase-fasenya gitu. Karena kesempurnaan itu membutuhkan, tamam itu membutuhkan atau melihat dalam aspek-aspek perubahan-perubahan yang akan terjadi. Makanya kalimat Quran itu selalu relate gitu, ya, selalu sesuai dengan perkembangan zaman, ya kan. Bayangkan Islam disebut akmaltu lakum, tapi haji disebut wa atimul hajja wal umrata lillah. Nah, para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, jadi sabar menjalankan perintah, ya kan. Bagaimana sejarah di perang Badar itu sahabat sabar 300 lawan 1000. Ketika di perang Uhud diuji kesabarannya, Pak. Kata Nabi, "Ye wahai pemanah, Anda jangan kemana-mana. Kita menang, Anda tetap di puncak, di bukit. Kami kalah, Anda tetap di bukit. Jangan turun." Ya kan, yang menjadi panglima perangnya orang Quraisy, seorang panglima perang yang luar biasa ilmunya, luar biasa strategi perang, yaitu Khalid bin Walid. Udah, Rasul sudah memprediksi, ya kan, bahwa kekuatan itu ada di puncak tersebut untuk membantu pasukan-pasukan yang di depan agar supaya tidak terkena musuh. Ternyata Sayyidina Khalid cerdas, disiapin aja ghanimah yang banyak gitu, ya. Harapannya apa? Harapan yang ada di bukit pada turun. Nanti Sayyidina Khalid muter balik dari belakang gitu kan, menyerang dari belakang. Itu benar, Pak. Udah dinasihati Nabi jangan turun, turun. Kenapa? Mau bantuin sahabat tuh, ya. Ada yang ngambil ghanimah dibantuin kan gitu. Padahal Nabi menyampaikan dilarang. Benar, hanya yang bertahan beberapa sahabat. Sayyidina Khalid berputar lewat belakang dan menyerang. Saat itu paburincai kata orang Sunda, benar-benar bertebaran para sahabat, dan mereka semua berkumpul melindungi Nabi. Siapa yang sabar saat itu? Sayyidina Thalhah bin Ubaidillah, Pak. Sayyidina Thalhah itu menjadikan tubuhnya untuk tameng Nabi. Ada pedang lah, ada tombak lah, ada panah. Makanya kata Nabi, sahabatku yang masih hidup, sahabatku yang syahid tapi masih hidup adalah Sayyidina Thalhah. Harusnya udah syahid gitu. Secara logika, semua kena panah, kena tombak, tapi Allah kasih takdir beliau masih hidup. Bayangkan. Kenapa Sayyidina Thalhah itu, bayangkan, saya nggak rela. Rasulullah itu hatta kena jarum pun saya gak rela. Bayangkan, itu sahabat, Pak. Kesabaran mereka yang kokoh, tidak mengharapkan Rasulullah hatta terkena jarum pun saya gak izinkan, gak redo. Makanya menjadikan tubuhnya menjadi tameng. Kenapa hal itu dilakukan? Karena mereka mencintai Nabi melebihi mencintai kedua orang tuanya. Jadi kesempurnaan iman seorang mukmin ketika dia mencintai Rasulullah melebihi kedua orang tuanya, melebihi kecintaan dia kepada anak istrinya. Kenapa? Dia mencintai Nabi. Makanya sahabat dulu kalau dengar ayo kita berjihad, pada senang, Pak. Karena Al-Quran mengatakan infiru khifafa wa thiqalan, ya kan, berpulanglah engkau, baik itu secara sukarela atau terpaksa. Pak, kira-kira yang sukarela sahabat karena apa?
di rumahnya udah puyeng misalnya, istrinya ngomel mulu gitu ya, nasi kagak ada, anak nangis misalkan ya, dapat seruan untuk berjihad, dia seneng apa enggak? Seneng, wah gembira, berangkatlah gitu ya, karena nggak mungkin istrinya marah, ini perintah Nabi gitu kan. Tapi yang sulit, yang mereka itu sikolan, kenapa? Boleh jadi istrinya cakep, istrinya baik gitu ya, kalau dia ninggalin rumah tuh ya Allah rindu banget gitu ya. Makanya dulu kan Bapak kalau lihat hadis niat ya kan, itu kan perihal tentang siapa Pak? Ada seorang sahabat itu niat hijrah karena Allah dan Rasulnya, ada seorang sahabat yang niat hijrah karena perempuan. Berarti kan ada kan hijrah karena perempuan, bukan karena ingin perintah Allah dan Rasul. Oh karena si cantik itu misalkan dia ikut hijrah ke Madinah, saya juga ikut gitu. Jadi ini hijrahnya orang ini sahabatnya bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi karena wanita gitu. Nah para jamaah khotimah rahimakumullah, jadi sabar itu ketika melakukan perintah Allah, menjalankan perintah Allah, dan sabar ketika kita itu diharuskan menjauhi larangan Allah. Nah, dan yang ketiga, sabar ketika ada musibah. Maka kesempurnaan sabar ini luar biasa Pak. Orang Indonesia hari ini yang PHK banyak, tetapi ketika mereka dekat dengan Allah gak masalah, karena Allah yang ngasih rezeki. Bayangkan Pak, orang Indonesia itu orang yang sabar. Umat muslim Indonesia itu umat yang sabar. Kenapa? Kondisi apapun negara dia sabar. Bayangkan COVID-19 kemarin, orang Eropa, orang Perancis Pak, kalau nggak dibiayain sama negara, nggak disubsidi, nggak jor-joran negara ngasih uang kepada rakyatnya, udah chaos. Ada yang mengatakan itu akan chaos kalau orang Perancis nggak dikasih dana bantuan dari pemerintah. Orang Indonesia mau bayangin, dikasih bantuan, bantuannya dikorupsi, ya kan? Sabar Pak, nggak ada yang chaos ya. Bantuan beras, berasnya tahu kan, dikasih sarden, sardennya mereknya aneh gitu ya, kasih mie mereknya 100 ya kan, itu udah aneh-aneh kan, berasnya dihitung seminggu udah buluk dulu tuh ya. Tapi sabar kita nerima bantuan itu, kita sabar gitu ya. Kenapa? Karena kita melihat musibah itu pemberian Allah. Maka ketika kita benar-benar mulut kita itu tidak mengucapkan keluh kesah, hati kita menerima, bahkan wajah kita tersenyum, maka itu bagian daripada perintah Allah. Itulah kunci sabar. Maka para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, orang-orang yang sabar itu akan Allah berikan banyak anugerah. Di dalam Quran surat As-Sajdah ayat 24, orang yang sabar itu Allah akan anugerahkan kepemimpinan. Jadi kalau orang mau menjadi kepala daerah ya, saya Pak Ujan, mau menjadi presiden, kuncinya harus sabar. Allah kasih kepemimpinan kepadanya ya, jangan ngumpulin uang, nyogok sana nyogok sini, berat. Berarti dia menang karena uang dong, ya kan? Dia menang menjadi kepala daerah karena uang. Rakyat gak melihat kapasitas dia, yang dilihat adalah uangnya. Maka kata Allah dalam surat As-Sajdah ayat 24, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Ini kuncinya Pak. Kalau mau jadi pemimpin sabar. Gimana nggak sabar Ustaz Paujan? Ya, ngelakuin A diomongin, ya kan? Ini udah cakep-cakep nih program, tetap aja dia ngomongin. Ngelakuin program B ada juga yang ngomongin. Cobalah bapak ibu jadi pemimpin, ibu-ibu di majelis taklim misalkan ya, bapak-bapak di RT. Kadang kan warga, mohon maaf, kita ngadain program A, ada yang ngomongin, ya kan? Ah dasar itu mah RT pingin kepuji aja dah gitu ya.
RT-nya diem juga diomongin. Jadi RT kok diem gitu ya. Jadi pemimpin itu gak mudah, harus sabar. Kita aja di rumah jadi kepala keluarga kan Bapak Ibu ya. Ya istri kita, ya anak kita, gimana sih Bapak ngasih saya uang 50.000 lah, mending dikasih, kagak gimana, nggak ngasih diomongin juga misalnya. Maka jadi pemimpin itu kuncinya sabar. Karena apa? Dengan kesabaran dia akan mampu untuk menjadi orang-orang yang benar-benar kokoh gigih tadi ya. Sebagaimana Nabi Musa Pak, Nabi Musa itu kurang sabar seperti apa? Bani Israel sudah diselamatkan dari penyiksaan Fir'aun. Ada bayi laki-laki disembelih Pak, langsung Pak, disembelih itu sama Fir'aun. Dan tentaranya itu tentara yang terkuat. Bayangin Pak, Fir'aun tuh kalau perang nggak pernah kalah. Bayangkan rakyatnya itu kalau seorang perempuan lahir bayi laki-laki langsung disembelih Pak, bayangin, sembelih, dipotong. Mana ada raja yang tega bunuh bayi Pak. Kita kan belum pernah lihat ya, kecuali Israel hari ini nih, si Royal ya, itu si Royal kayak gitu. Dulu dia digituin, tapi bukan Bani Israel dulu ya, ini mah nation. Perbedaan Bani Israel yang dulu sama sekarang, kalau yang dulu benar-benar keturunan, kalau yang sekarang nation, negara ya kan. Ada yang dari Eropa, ada yang dari Afrika, kan beda-beda gitu. Nah itu kuncinya kesabaran. Dulu Fir'aun itu luar biasa, Bani Israel udah diselamatin, ngelihat mujizat Allah itu Laut Merah terbelah, udah diselamatin, lihat orang nyembah patung, dia pengen dibuatin, ya Musa bikinin Tuhan seperti mereka, kita pengen nyembah kayak gitu. Kata Musa, aduh gitu ya, ini orang terbuat dari apa gitu ya, udah diselamatin, harusnya ibadah kepada Allah, dia minta sesembahan selain Allah, dibikinin patung sapi, dibikinin patung, gimana sih? Bayangkan Pak, udah dikasih 12 mata air, dikasih makanan dari surga, manna dan salwa. Ya Musa, lan nasbiru ala ta'ami wahid. Bayangin Pak, ya Musa, kami tuh gak sabar dengan makanan yang ini aja. Bayangkan Pak. Jadi mintakan kepada Tuhanmu, yukhrij lana, untuk kami keluarinlah, mimbakliha wa kisaiha wa fumiha wa ada, capek semua disebutin. Bayangkan, padahal udah satu makanan, yang makanan itu dari surga, yang makanan tersebut banyak protein, banyak vitaminnya, ya nggak mau. Nabi Musa sabar Pak. Bani Israel kayak apa sabar, hatta Nabi Musa mohon kepada Allah, ya Allah tolong jaga cangkemnya atau omongannya Bani Israel. Minta ke Allah. Lalu kata Allah, ya Musa, jangankan Anda sebagai manusia, ya Allah pun ya Rob. Bayangkan, orang itu, manusia itu mengatakan bahwa Tuhan itu punya anak. Bayangin loh, Allah saja masih disekabarkan oleh manusia tuh Tuhan punya anak, Tuhan perempuan. Bayangkan ya, apalagi Nabi Musa sebagai seorang manusia, sebagai seorang rasul, ya diomongin wah ya udah pasti gitu. Nah ini Nabi Musa kesabarannya luar biasa Pak. Jadi siapapun yang ingin menjadi pemimpin, kuncinya sabar. Kalau nggak sabar ngeri, ya kan? Presiden Ukraina dulunya pelawak Pak. Pelawak itu terpilih jadi presiden, ya, aturan melakukan diplomasi dan sebagainya, perang. Ya kan, perang sekarang, Ukraina diserang oleh Rusia. Kenapa? Presidennya pelawak. Pelawak kan nggak bisa mematakan bagaimana pemetaannya seperti apa ya, yang dia lakukan bagaimana cara melawak gitu. Jadi kunci presiden itu atau kunci pemimpin itu adalah sabar. Yang kedua, orang sabar itu Allah menyampaikan dalam surat An-Nahl ayat 96, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala najziyanna alladziina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Pahala Pak, ganjaran. Jangankan di akhirat, di dunia aja orang sabar itu sudah diberikan ganjaran. Nabi Ayub kan sabar,
Setelah Allah berikan kesembuhan, Allah berikan juga hartanya kembali, Allah berikan keluarganya kembali, bahkan Nabi Ayub pun berubah menjadi lebih muda. Nah, jadi orang sabar itu Allah berikan pahala, tidak hanya di akhirat kelak, di dunia udah Allah kasih. Kenapa? Buah daripada kesabaran. Yang ketiga, Allah menyampaikan dalam Quran surat Al-Imran ayat 125, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidkum rabbukum bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin. Ya, cukup jika kamu bersabar dan bersiap siaga dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Pak, Rasulullah di perang Hunain kurang apa? Diserbu dari segala arah. Dan orang mukmin saat itu, para sahabat semuanya paburincai, semuanya bertebaran karena serangan itu nggak terduga. Bayangkan Rasulullah menyapa para sahabat, ya sahabat kembali. Hatta Sayyidina Abbas diperintahkan Nabi untuk memanggil sahabat, karena Sayyidina Abbas itu suaranya keras, Pak. Dipanggil semua merapat lagi pada Rasulullah, dan Rasulullah bersabar. Bayangkan Pak, si kepala suku ini ketika perang dengan Rasulullah di perang Hunain itu, si suku ini, bayangkan ada seorang tua renta, dia bingung, ini mau perang, ya, seorang kepala suku ini mau perang bersama Rasulullah, menyerang Rasulullah dan para sahabat, tapi bingung orang tua ini, kenapa kok harta perbendaharaannya semuanya diboyong, Pak? Diboyong, Pak, di rumah. Harta-harta milik mereka diboyong, anak dan istri mereka dibawa. Si orang tua renta ini mengatakan, wahai Fulan, mau kemana Anda? Saya ingin berperang dengan Muhammad, saya ingin berperang dengan mereka semuanya. Lalu apa ini suara anak-anak, suara perempuan, dan saya dengar ini harta banyak banget, karena nggak bisa ngelihat, Pak. Ya, inilah strategi kami. Kami berharap semua tidak ada yang meninggalkan harta, semua tidak ada yang meninggalkan anak dan istri, semua harus ikut biar kita perang habis-habisan. Itu kata pemimpinnya. Lah orang tua ini kan ngerti, lah salah seperti itu. Sekiranya kalau kalian datang kalian doang, anak istri kalian, harta kalian disono tetap di kaum kalian, maka ketika kalian kalah, kalian doang yang mati atau kalian doang yang disandra. Tapi kalau kalian itu membawa istri anak kalian, membawa harta kalian, lalu kalian kalah, semuanya akan dibawa menjadi harta ghanimah. Itu nasihat dari kepala, dari seorang ketua renta yang saat itu matanya nggak ngelihat, nggak didengerin, Pak. Malah pergi kamu, kata ya, diusir. Benar, Pak, di perang Hunain emang benar sempat Rasulullah itu disergap gitu kan dari segala arah, tapi berbalik. Ketika itu Rasulullah sabar dengan pasukan yang 12.000, dan para sahabat pun bersatu padu, akhirnya dikalahkan kepala suku tersebut dengan seluruh pasukannya dan apa yang mereka dibawa. Akhirnya anak istri mereka jadi apa? Tawanan. Harta mereka jadi ghanimah, bayangkan. Yaitu sebuah kunci kesabaran. Ketika Rasulullah dan para sahabat sabar, maka diberikan berupa pertolongan yang ternyata dari pertolongan tersebut Rasulullah dan para sahabat membawa harta ghanimah yang banyak. Ini aneh emang, Pak, perang tuh. Perang bawa anak istri, harta semua dibawa. Memang secara strategi, secara logika, kalau saya bawa pasukan saya berserta istrinya, mereka akan perang habis-habisan. Kan nggak akan ada yang rela anak istrinya disandra, hartanya dibawa. Padahal secara strategi perang salah gitu tuh. Ya kan, ketika kalah bingung kan, akhirnya mereka semua kena jadi tawanan. Padahal kalau di rumah ya yang jadi tawanan mereka doang, pasukan doang gitu. Nah, ini salah satu keberkahan atau yang Allah berikan berupa kemenangan. Yang keempat, Bapak, orang sabar itu akan bersama dengan Allah. Allah menyampaikan dalam surat Al-Anfal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasbiru, dan bersabarlah kalian, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi ketika seorang hamba
bersabar, maka ada dalam kehidupannya pertolongan Allah. Karena memang Pak, ketika Bapak Ibu punya harapan, induk daripada harapan itu kesabaran. Ya, saat Pak Ujan pengen punya mobil, ya kan, nggak ujuk-ujuk mobil itu bungkulkan langsung turun dari langit. Istrinya lah nabung dikit-dikit, Pak beli mobil ya. Lah di mana uangnya? Ini Mama udah ngumpulin nabung, udah nabung, uangnya tercukupi, beli mobil, langsung pulang kampung lebaran. Itu karena kesabaran, istrinya nabung gitu ya. Gak mungkin kalau misalkan kita nggak sabar, tahu-tahu dapat, ya kecuali dapat warisan ya, ada orang ngasih bisa. Tapi ketika sesuatu harapan yang kita capai, maka induk dari harapan itu adalah kesabaran. Nah, para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, orang yang sabar itu Allah akan mendampingi. Karena sabar itu kan bukan berarti diam. Sabar itu adalah bagaimana kita terus berproses. Sebagaimana petani menanam padi. Kan Pak, nggak ada petani itu ketika nanam padi diem, nggak ada. Dia sudah tahu kapan dia harus misalkan ya ngoret, kapan dia harus bersihin padinya daripada hama, bagaimana strategi untuk supaya burung itu gak ngabisin padi saat udah menguning. Itu petani itu udah ada tahapannya Pak. Nah, sabar itu seperti petani. Makanya kan dalam bahasa Arab petani itu al-fallahu, ya kan, karena memang orang beruntung karena dia benar-benar mau menjaga, mau sabar dalam bagaimana dia itu bisa memanen dengan hasil yang baik. Nah, Bapak Ibu, dalam kondisi bernegara, Quran sudah memberikan sebuah contoh kepada kita bagaimana Nabi Yusuf, ya kan, raja dapat mimpinya aneh. Kok sapi kurus makan sapi gemuk? Itu kan gak ada logikanya. Dalam mimpi itu sesuatu mungkin Pak ya, sapi makan sapi itu mungkin dalam mimpi, tapi nyata kan kita gak pernah lihat sapi makan sapi. Dalam mimpi raja Mesir Pak, Al-Aziz, dia bingung, kok ada sapi kurus, ini sapi gemuk, kok dia bisa makan sapi kurus itu yang sapi gemuk? Itu kan logikanya di mana gitu. Sampai terngiang-ngiang mimpi itu, bingung dia. Akhirnya Allah berikan petunjuk, Nabi Yusuf menghadap raja tersebut lalu mentakwilkan mimpi tersebut. Wahai raja, yang dimaksud mimpi Anda sapi kurus, 7 sapi kurus makan 7 sapi gemuk adalah akan tiba masanya 7 tahun berkelimpahan, panen itu berlimpah, apa aja itu mudah, dan akan ada 7 tahun masa kekeringan dan paceklik. Nabi Yusuf Pak, seorang yang cerdas, qawiyun amin, beliau itu adalah orang yang kuat dan amin, terpercaya Pak. Dimintalah beliau untuk menjadi menteri perbendaharaan, menteri keuangan, sekaligus juga untuk mengurusi hasil panen. 7 tahun gandum disimpan, 7 tahun misalkan hasil peternakan ada, ya pertanian ada, itu kira-kira bakal basi nggak Pak? Kalau disimpan basi, kalau tidak ada manufaktur, ya kan, program bagaimana si daging itu diproses sehingga bisa bertahan 7 tahun atau sampai seterusnya. Kalau sekarang kan produk itu Pak dibikin seperti kalengan atau seperti apa gitu ya, sehingga menjadi produk lain. Misalkan susu, ya kan, dibikin jadi yogurt, kan ada Pak ya, metode-metode di Timur Tengah atau di daerah seperti Azerbaijan, Kazakhstan gitu Pak ya, Turki. Itu kan si susu itu bayangkan ada kulit binatang, kulit domba itu dikulitinnya itu kayaknya itu gak apa, pokoknya si kulit itu menyerupai badannya, jadi nggak dikulitin Pak. Itu diikat, yang kakinya itu diikat, 4 kakinya itu ya, terus di buntutnya itu si susunya itu dimasukin ke buntut kulit tersebut ya. Jadi tinggal kulit lah Pak. Badan kambing
itu tinggal kulitnya doang, tapi tidak diseset gitu. Yang ini dari buntutnya itu si susu dimasukin, terus digoyang-goyangin itu Pak, digini-giniin. Awalnya susu itu berubah menjadi yogurt atau bukan yogurt, menjadi keju. Itu metode tradisional dari susu menjadi keju. Digitu-gituin Pak, benar jadi keju. Sekarang masih ada tradisional. Nah, di zaman Nabi Yusuf mungkin bagaimana menyediakan manufaktur sehingga makanan itu juga bisa bertahan 7 tahun bahkan lebih gitu ya. Nah, beliaulah yang memimpin Pak, sehingga Mesir itu tidak dilanda paceklik, karena 7 tahun ketika itu panen makanan disimpan. Maka ketika 7 tahun itu paceklik, malah negeri Mesir saat itu banyak orang berdatangan ke Mesir menukarkan uangnya dengan hasil panen dari bangsa Mesir. Makanya ketika Nabi Yusuf mendapati di sana ada saudara-saudaranya, Nabi Yusuf ngasih, Nabi Yusuf ingat, tapi saudaranya nggak tahu itu Nabi Yusuf, karena kan udah lama ya. Kalau Nabi Yusuf sebagai orang yang zalim, biasa kayak kita, orang zalim ke kita, kita kan tahu muka dia. Tapi yang orang zalim ke kita belum tentu dia ingat kita, apalagi udah lama kan. Nabi Yusuf ketika melihat saudara-saudaranya, tahu, oh itu saudara saya, kakak saya, adik saya gitu ya. Maka diberikanlah pesan itu. Ketika makanan itu sudah diberikan, mereka balik lagi untuk ingin keperluan lagi. Nabi Yusuf mengatakan, bawalah adikmu gitu kan, adik kalian gitu ya, agar supaya nanti saya akan berikan nih sebagai benefitnya. Dibawalah Bunyamin kan. Ayahnya mengatakan, jangan, ingat gak dulu Yusuf bagaimana kalian lakukan terhadap Yusuf? Enggak ayah, ini aku harus bawa Bunyamin agar supaya nanti kita dapat makanan gitu ya. Dibawalah di sana. Ternyata ada siasat bagaimana Bunyamin itu dituduh ngambil makanan gitu ya. Padahal itu adalah siasat saja. Akhirnya Nabi si kakaknya saat itu yang paling gede bilang, wahai raja, wahai tuan, aku saja menjadi jaminan. Ini adik saya ini adalah kesayangan orang tua kami, dan orang tua kami itu syekhun kabir, udah sepuh ya kan. Maka tetap tidak mau Bunyamin pun dibawa, dan saat itu Bunyamin pun ya melihat bahwa ternyata itu adalah kakaknya, itu Nabi Yusuf. Maka setelah itu saudara-saudaranya menyadari, diberitahu bahwa itu Nabi Yusuf, dan diperintahkan ayah dan ibunya untuk pergi ke Mesir ya kan. Itu bahagianya luar biasa Nabi Yakub ketika mendapati anak-anaknya semua berkumpul. Nah, para jamaah khotimah rahimakumullah, jadi orang sabar itu akan didampingi, akan bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama Ibnu Qayyim al-Jauziyah belum menyampaikan, dan ini merupakan kebersamaan secara khusus, yaitu berarti menjaga, melindungi dan menolong mereka, bukan sekadar kebersamaan secara umum. Jadi innallaha ma'as-sabirin itu, orang yang sabar itu benar-benar secara khusus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Amerika Pak, ada seorang perempuan, malam-malam dia ingin pulang, seorang muslimah ya, dia menjaga auratnya, dia juga orang yang dekat dengan ibadah kepada Allah. Singkat cerita, malam-malam terus dia dapati di keheningan malam, posisi di jalan yang tidak ada orang, ada 2 pemuda gitu Pak. Pemuda itu kelihatan berandalan gitu ya, pemuda agak benar lah. Maka si perempuan itu berdoa kepada Allah gitu ya, meminta penjagaan kepada Allah. Lalu si perempuan itu lewat aja. Nah, dan saat dia pulang ke rumah esok harinya, dia mendapati berita bahwa tepat di pukul 10 atau di pukul tersebut terjadi pelecehan terhadap seorang wanita ya. Tapi si wanita itu nggak tahu siapa pelakunya karena gelap gitu ya. Ya gelap ya, memang kondisi si perempuan itu didolimi dan nggak tahu gitu ya. Akhirnya si wanita muslimah itu datang ke kantor polisi. Saya tahu gitu ya siapa orang tersebut, mukanya seperti apa, karena 10 menit sebelum itu saya lewat sono. Nah, maka bayangkan Pak, lalu di sketsa lah, ketemu si penjahat itu, ditangkap. Si wanita itu dia bertanya kepada penjahat itu, penjahat, kamu tadi malam kan lihat saya ya lewat? Lihat gitu ya si penjahat itu, karena tahu kan. Lalu kenapa engkau tidak melakukan apapun terhadap saya?
Si penjahat itu mengatakan, bagaimana saya berbuat jahat kepada Anda? Saya dapati Anda bersama dua orang tubuhnya gede gitu ya. Bayangin Pak. Artinya bagaimana Allah menjaga seorang yang benar-benar sabar di jalan Allah. Dia menutupi aurat, dia taat beribadah, taat sholat gitu ya. Dan ketika di kegelapan malam dia berdoa kepada Allah meminta perlindungan, Allah jaga. Nah maka kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau menyampaikan innallaha ma'as-sabirin, itu kesabaran itu ada dibersami oleh Allah, bukan kebersamaan secara umum tapi secara khusus. Bayangkan Pak, jadi kalau Bapak Ibu sabar, itu Allah secara khusus akan membersamai. Nah ini pentingnya kita sabar dalam kehidupan kita, baik saat kita berkeluarga ya, dengan pasangan kita, istri kita, anak kita, dengan keluarga kita, maka Allah akan membersamai kita. Yang berikutnya, orang yang sabar itu akan diberikan kemenangan. Yang kelima nih Pak, orang sabar itu Allah akan berikan kemenangan. Allah menyampaikan dalam Quran surat Al-Imran ayat 200, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Pak, suruh sabar. Orang yang menjaga negaranya saja ribat Pak. Ribat itu kan menjaga perbatasan. Zaman dulu Pak, perbatasan itu adanya di zaman dulu. Zaman sekarang ada kepuasan? Ada. Kita kan daerah apa Pak, maritim ya. Tapi penjagaan kita di maritim negara kita itu luar biasa. Ya, peralatannya nggak cukup sehingga orang ngambil ikan di kita bebas gitu ya. Karena memang nggak ada yang patroli gitu ya. Kalau di Israel kan pantai dia, orang Palestina lewat aja udah didor kan. Kenapa? Dia peralatannya lengkap ya, pesawatnya lengkap gitu ya. Singapura itu lengkap Pak, pesawatnya lebih banyak daripada luas negaranya gitu ya. Artinya pesawat tempurnya itu banyak Singapura itu ya. Makanya kalau latihan dia bingung ya, latihan apa namanya, pesawat jetnya gitu ya. Kan melintas saja udah lewat Indonesia gitu, seperti itu. Nah para jamaah khotimin rahimakumullah, orang sabar itu Allah berikan kemenangan ya. Bagaimana para nabi, para rasul, bagaimana para sahabat, para khalifah yang dulu berjuang di jalan Allah, Allah berikan kemenangan. Kenapa? Karena bentuk kesabaran. Makanya ketika ada 10 orang yang sabar, maka Allah akan berikan kemenangan melawan 200 orang. Jadi bayangkan 20 orang sabar melawan 200 kalah Pak. Kalau sabar nih orang 20 melawan 200 menang 20. Yang penting sabar. Iya kan? Jadi kuncinya bukan di jumlah, kuncinya di sabar. Ya, Indonesia pernah nggak Pak diserang sama Mongolia? Pernah Pak ya, kisahnya ada. Kalah katanya Mongolia. Mongolia mau menyerang Mesir, setelah itu mau menyerang Mekah Madinah, dikalahkan oleh Mesir di Ain Jalut. Kenapa? Karena kesabaran. Bagaimana para ulama dan umarok mereka bersatu, rakyatnya bersatu, sehingga tantangan dari luar itu akan kalah. Nah hari ini Indonesia negara yang bagaimana kita harus benar-benar sabar ya. Dengan kesabaran itu maka insya Allah Allah akan berikan kemenangan. Nah hari ini tantangan kita apa Pak? Tantangan kita bagaimana kita bisa menghalau daripada serangan-serangan yang membahayakan. Serangan pinjol, pinjaman online itu bahaya. Ustadz, dapat mematikan nggak? Banyak korbannya. Ada yang bunuh diri lah, ada yang dia berlaku kriminal gara-gara pinjol. Yang kedua judol Pak, judi online. Bentuknya ada yang kayak game ya, ada bentuknya masang angka ya. Itu orang judi yang masang angka Pak Iwan zaman dulu itu stres. Orang gila ditanyain nomor berapa yang keluar, orang gila Pak. Yang paling parah orang kesurupan, angka yang keluar angka berapa. Yang paling parah di kebon malam-malam pada semedi
mudah-mudahan ada jin ifrit keluar minta nomor. Itu bayangkan, judi itu kan perbuatan setan. Innamal khomru, sesungguhnya khomer, wal maisiru, sesungguhnya judi itu rizun min amri syaiton kan, salah satu perbuatan setan, sesuatu yang najis. Kenapa? Karena judi itu sesuatu hal yang membahayakan. Kalau jual beli itu ada perbuatan yang perbuatan tersebut ada sesuatu hal yang kausalitas, Pak. Ketika dia berjual beli, jual belinya dengan pelayanan terbaik, dengan kualitas terbaik, ada transaksi, maka akan ada namanya timbal balik. Tapi kalau judi kan nggak ada, masang sekian, panas-panasan, ya kan? Yang kalah itu penasaran, yang menang ketagihan. Ada seorang pemungut sampah, Pak, menang hampir 200 miliar. Dasar dia pemulung sampah, dapat lotre 200 miliar. Uang tersebut dipakai apa, Pak? Poya-poya. Dalam waktu gak nyampe setahun miskin lagi dia. Kenapa? Ya gak ngerti cara ngegunain uang. 200 miliar, bayangkan kalau Ustadz Paujan punya 200 miliar, udah punya pabrik bejibun gitu ya. Pabrik apa? Pabrik pembuatan biskuit, pabrik pembuatan misalnya pembuatan besi apa gitu ya. Tapi karena dasar ini, orang ini dia penjudi dan dia juga gak ngerti mengelola uang, ya dipakai poya-poya. Akhirnya dia kondisinya belum setahun balik lagi miskin. Nah, pada jamaah ikhwati iman rahimakumullah, maka kunci kesabaran itu adalah kunci kemenangan. Dan yang terbaik kita didik anak-anak kita adalah didik dengan kesabaran. Hari ini Bapak, anak sama guru dijewer aja orang tuanya datang ke sekolah, lapor polisi. Itu udah banyak sekarang kayak gitu. Padahal kita dulu, Pak, saya kalau ketahuan berantem, lapor bapak, bukan dia apa-apain, Pak, saya yang dipukul. Apalagi udah berhubungan dengan guru, kita ditampar guru, Pak, lapor sama bapak, bukannya bapak kita ke sekolah, minimal nanya lah, enggak, ini memang dasar kamu yang salah, ditabok lagi, Pak. Jadi orang tua zaman dulu ngelihat anak itu ketika di sekolah dimarahin guru, yang dimarahin anaknya. Guru mah bener gitu-gituin, guru kamu bener, namanya orang ngedidik kan, kata dia. Kamu yang salah, ditampar, Pak. Jadi kita gak berani berantem sama teman, gak berani lapor. Dia marahin guru, gak berani lapor sama orang tua. Kenapa? Karena orang tua, kalau kamu berantem berarti kamu juga salah, dimarahin kitanya. Jangan berantem gitu. Kalau kamu misalkan dimarahin guru, kamu yang salah, karena guru gak mungkin marahin kamu, gak punya salah, kamu dimarahin, gak mungkin gitu ya. Tapi sekarang, Pak, banyak kasus, ya kan, murid jadi marahin. Ada orang tua bawa ketepel, Pak, gurunya dikatepel, matanya hampir buta, bayangkan. Guru dikatepel, Pak, pas di mata, berarti kan ketepelnya jarak dekat itu, gak mungkin dari jauh, dari dekat itu dikatepel, bayangin, sampai buta itu mungkin, matanya itu sampai luka. Ada yang hari ini belum selesai guru dituntut, ya kan, dituntut sampai semua pejabat ikut-ikutan. Bayangkan, Pak, nuntut guru ini berat, Pak, jadi guru sekarang. Makanya ada anak nakal dibiarin sama gurunya. Kenapa? Khawatir dituntut. Nah, ini kunci kesabaran. Berarti kan kesabaran kita hari ini diuji, baik orang tua, baik anak atau guru, semua harus sabar. Kenapa? Karena proses kesabaran itu akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, maka hari ini ketika berhubungan dengan riba, ya kan, orang bilang, Ustaz, kalau kita nggak riba gak punya rumah, apa hubungan riba sama rumah gitu ya. Ustaz, kalau kita kagak riba, usaha gak bakal maju, lah apa hubungannya riba sama usaha? Iya kan? Iya, tapi kan riba itu perbuatan yang dilarang Allah. Kenapa ente riba mau, judi kagak, ya kan? Sama-sama haram kan? Judi ya perbuatan haram menggunakan uang, riba perbuatan haram menggunakan uang. Nah, maka tentunya butuh kesabaran, Pak, menjalankan perintah Allah tuh. Riba berarti bagaimana kita harus menjauhi
judi, bagaimana kita harus menjauhi. Apalagi sekarang zamannya pay later, mau judi gampang, minjamnya ke pinjol. Jadi usaha pengusaha judi sekaligus dia membuka pengusaha judol, ya, pinjol. Judol sama pinjol tuh satu orang yang punya, Pak, ya kan, muter aja uangnya di sono gitu. Nah, maka kunci insya Allah dengan kesabaran kita bisa mampu menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Karena orang semacam, mohon maaf Pak ya, semacam 9 naga yang sekarang ini menguasai ekonomi Indonesia, seorang pengusaha, dia mendapati anaknya ikut trading, anaknya ikut judi, dimarahin Pak, dipecat dari perusahaannya. Karena apa? Kalau kamu ikut judi, ini hancur perusahaan, bahkan ntar digadain sertifikatnya, ya kan? Maka dipecat itu anak, ya kan, diberikan pelajaran lah. Kenapa? Karena judi bukan cara cepat jadi kaya. Judi itu cara cepat jadi miskin, hancur. Tetapi dengan usaha, dengan berdagang, dengan bisnis, orang itu kaya mungkin. Kenapa? Karena bisnis itu sesuatu hal yang Allah perintahkan dan halal. Ya, bisnisnya yang halal ini maka dimudahkan. Tapi kalau judi, ya kan ngeri judi itu. Nah, maka dari itu mudah-mudahan insya Allah Allah jaga kita Bapak Ibu sekalian dari sesuatu yang diharamkannya, dan mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita rezeki. Maka kunci daripada semua itu sabar dan syukur, ya kan. Kalau kita diberikan karunia menikmati Pak ya, karunia menikmati ini, dikasih harta dikit bersyukur kita, alhamdulillah ya Allah, baru dikasih mobil saya itu seneng banget ya. Ntar Allah kasih pesawat, bayangin. Karena akan dikasih mobil bersyukur, dikasih pesawat, apa, tiket naik haji, ya kan kita seneng ya Pak ya. Dikasih mobil syukur, berarti ini orang bagus nih, dia nikmat banget menikmati. Dikasih pesawat aja dah, tiket buat haji gitu kan, bukan naik private jet siapa hujan ya, naik pesawat dapat tiket untuk ibadah haji. Kalau kita diberikan Allah karunia menikmati. Tapi kalau orang kaya dia tidak memiliki karunia menikmati, seperti orang miskin Pak, ngeluh padahal harta kayanya banyak, hartanya banyak tapi tetap ngeluh. Apalagi orang miskin yang enggak dikaruniai kenikmatan atau enggak dikaruniai karunia menikmati, udah ngeluh terus aja. Nah, mudah-mudahan para jamaah khotimah rahimakumullah, Allah berikan kepada kita karunia bersabar agar supaya kita menang, dan Allah karuniakan kepada kita syukur agar supaya kita pun menjadi orang yang beruntung. Sabar memberikan kita kemenangan, itu pemberian dari Allah, dan syukur menganugerahkan kepada kita berupa keberuntungan, dan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita syukur dan sabar, dan insya Allah mudah-mudahan bangsa kita, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, senantiasa mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, keberkahan, dan kita pun dimenangkan menjadi bangsa yang senantiasa memberikan kebermanfaatan luas kepada dunia. Dan terutama mudah-mudahan Bapak Ibu, kita tidak lelah mendidik anak kita, kita tidak lelah menyekolahkan anak kita, karena semakin terdidik anak kita dengan pendidikan akhlak, dengan pendidikan iman dan takwa kepada Allah, lalu kita didik mereka juga untuk menjadi expert, untuk menjadi ahli, baik itu ahli jadi ahli BMKG kah, jadi ahli astronomi, jadi ahli kedokter, jadi ahli apapun. Ingat Pak, itu amal jariah kita. Setiap kecerdasan anak kita lalu dia digunakan untuk hal yang bermanfaat, itu pahalanya kembali kepada kita. Yang penting kita bingkai ilmu mereka dengan iman dan takwa kepada Allah, karena perbuatan itu akan dihargai, akan diberikan pahala ketika dilandasi karena iman dan takwa kepada Allah. Apakah ada kisah orang yang jor-joran, orang yang ngasih hartanya, rajin sedekah atau rajin memberikan hartanya, dia itu jadi nggak mendapatkan pahala, malah jadi ahli neraka? Ada Pak ya. Dulu ada di Mekah bernama Abdullah bin Jad'an, Ibnu Jad'an, itu jamaah haji Pak, gratis Pak, semua ditanggung makanannya. Bahkan Ibnu Jad'an ini punya piring khusus buat tamu, yang keluarganya itu gak boleh pakai Pak, saking benar-benar baiknya ini orang ya. Dan satu marga dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq,
Maka Ibunda Aisyah berkata, ya Rasulullah, bagaimana kabar Ibnu Jad'an? Kata Nabi, Ibnu Jad'an itu dia tidak beriman kepada Allah, ya, maka amalnya sia-sia. Jadi butuhnya iman dan takwa adalah sebuah kunci amal itu diterima. Tauhid itu sebuah kunci amal itu diterima. Kalau sudah tidak bertauhid, maka amal itu bisa batal. Orang dia udah murtad, gimana amalnya bisa diterima? Maka mudah-mudahan ikhwati rahimakumullah, Allah jaga kita, Allah berikan kepada kita kesabaran, Allah anugerahkan kepada kita syukur sehingga kita beruntung. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dan keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita syukur dan sabar dalam menghadapi kehidupan kita, dan Allah menangkan kita dalam setiap urusan, memberikan kebaikan bagi yaitu nusa dan bangsa. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.